Suaranya In oke ya? progress. Oke. Suaranya oke. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Makassar juga hadir nih, Bu Nori ya. Oke, baik. Baik, melanjut ya. Sesuai dengan temanya, Bapak Ibu, how to start ya. Bagaimana memulai bisnis ini dengan baik dan benar ya. Di acara spesial tentunya Leadership Monday Night. Jadi acara malam hari ini akan menjadi acara tema utama kita setiap minggunya Bapak Ibu, Leadership Monday Night. Jadi kalau Bapak Ibu ada mitra, ada teman-teman yang baru bergabung, bilang ke mereka, kalau mau sukses, ikutin acara LMN. Waduh, ya. Apaan tuh plan LMN? Ya, Leadership Monday Night. Jadi kalau mau sukses, mau serius, ya, menjalankan bisnis collab dengan baik dan benar, pastikan Bapak Ibu, begitu sign up, begitu tanda tangan, ya, ijab kabul ya, jangan pernah nggak ikut acara Leadership Monday Night. Kenapa Bapak Ibu? Karena acara ini sangat amat penting ya. Bagi Bapak Ibu kalau ingin bertumbuh di tahun 2026 menjadi jauh lebih baik ya. Dan Leadership Monday Night ini adalah bagian dari beberapa acara yang dimiliki oleh Timbon Internasional sebagai support sistem kita bersama Bapak Ibu semua ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Nanti boleh ditanyakan ya terkait dengan masalah-masalah di lapangan yang sering Bapak Ibu jumpai, insya Allah kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab, Bapak Ibu semua. Dan saya juga belajar tentunya di Timbon Internasional ini, dari awal saya ikuti ya, semua yang disarankan oleh Pak Agung sebagai best mentor kita semua, Bapak Ibu. Ya, saya ikutin semuanya, apa yang harus dilakukan dari awal, dari nol, saya ikutin Bapak Ibu semua ya. Karena kalau kita mengikuti orang yang sudah terbukti sukses, otomatis Bapak Ibu kita pun akan ikut sukses. Ya, baik, kita mulai Bapak Ibu semua ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi kadang-kadang yang menjadi kendala utama itu bukan dari luar, ya. Bukan penolakan orang, bukan ejekan orang, dan lain-lain, Bapak Ibu. Tapi kendala yang paling utama yang kita hadapi ketika kita ingin sukses, Bapak Ibu, yang paling berat dari mana, Bapak Ibu? Dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri nih Bapak Ibu semua ya. Makanya menjadi penting di awal untuk apa? Setting mindsetnya nih dengan baik dan benar. Jadi kalau dari awal kita udah, kayaknya nggak mungkin nih saya bisa sukses. Kayaknya nggak mungkin nih saya bisa dapat 100 juta per bulan. Lawang yang 5 juta aja susah misalkan per bulan gitu Bapak Ibu semua ya. Kayaknya saya nggak bakalan bisa nih ngejual produk transfer factor yang harganya sekian, sekian, sekian. Nah, itu mindsetnya udah salah Bapak Ibu, ya nggak bakalan sukses. Jadi yang pertama yang harus kita setel dulu apa Bapak Ibu? Ya nih, ya dalam diri kita sendiri Bapak Ibu semua ya. Yang paling sederhana sebetulnya Bapak Ibu Tuhan itu, Allah itu Bapak Ibu semua. Itu tergantung prasangka hambanya. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Ya, you are what you think. Ya, jadi kalau Bapak Ibu setting awalnya udah salah, udah error, kesono-sononya pasti salah tuh, ya. Kenapa? Karena Allah itu, Tuhan itu tergantung prasangka hambanya, Bapak Ibu. Kalau dari awal kita udah underestimate, ya Pak Ali mah enak ngomong, ya. Pak Ali udah sukses misalnya gitu ya. Bapak Ibu nggak tahu, saya ini dulu juga sama kayak Bapak Ibu, ya sama persis, nggak ada bedanya, ya. Kalau dulu malah nggak ada tuh acara-acara beginian Bapak Ibu semua ya. Pak Ali mah enak ya, S1, S2 ya. Saya bukan S1, S2, S3, Bapak saya ini S degan Bapak Ibu semua ya. Saya penjual es kelapa muda, itu benar tuh. Ya, kalau saya S1, S2, S3 enggak Bapak Ibu semua ya. Saya ini S degan Bapak Ibu semua ya. Lalu Pak Ali saya anak temannya banyak, Bapak Ibu boro-boro teman banyak ya, lulusan cuma SMA Bapak Ibu ya, pendidikan ya pas-pasan, kemampuan pas-pasan Bapak Ibu, muka juga tampang pas-pasan Bapak Ibu semua ya, jadi modal saya apa Bapak Ibu, dari awal saya udah pasang mindset saya seperti ini, you are what you think, if you think you can Bapak Ibu semua. Allah itu, Tuhan itu tergantung prasangka hambanya. Nah, ini harus benar dulu di awal nih ya. Jadi jangan sampai di awal ketika kita join di For Life
Udah bilang apa Bapak Ibu? Saya mah nggak punya bakat yang begitu-gituan. Aduh, ya itu berarti doanya memang begitu. Ya udah diaminkan oleh malaikat tuh Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu akan seperti itu. Tapi kalau di awal kita pasang mindset ya, apapun yang kita ingin lakukan itu bisa sukses, bisa berhasil. Apalagi hari ini kita ketemu dengan For Life, ya perusahaan yang begitu luar biasa. Insya Allah Bapak Ibu, nggak ada yang nggak mungkin. Ya ingat kata-kata Bung Karno, ya Bapak Proklamator Republik Indonesia, Bapak Ibu semua ya. Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati Bapak Ibu, maka seluruh alam semesta akan akan bahu membahu ya mewujudkannya. Ya, bahasa kerennya namanya LOA Bapak Ibu, Law of Attraction. Ya, Law of Attraction. Jadi Bapak Ibu jangan pernah nih ya berkecil hati. Untuk apa? Untuk menyampaikan semua yang Bapak Ibu inginkan. Ya, karena di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mau punya income berapa sih? 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 1 triliun tiap bulan? Itu sangat mungkin Bapak Ibu. Cuma yang sering membatasi pikiran kita sendiri, betul apa benar Bapak Ibu semua. Ya, yang sering membatasi apa? Karena kita merasa lingkungan kita, desa kita, tempat kita dilahirkan, orang tua kita tidak seperti apa yang kita inginkan. Ya, jangan seperti itu Bapak Ibu semua. Ya, misalnya hari ini Mbak Im, saya lahir dari kedua orang tua yang miskin, ya, dari desa pelosok. Bapak Ibu, kalau kita terlahir dari orang tua miskin, ya, sederhana misalkan, itu bukan salah orang tua kita atau salah Tuhan yang melahirkan kita. Ya. Tapi kemudian setelah kita dilahirkan, sampai dewasa kita tetap miskin, itu yang salah siapa Bapak Ibu? Yang salah ya diri kita sendiri. Ya, jangan nyalahin orang tua kita gitu Bapak Ibu semua ya. Sehingga apa? Menjadi penting hari ini siapapun kita Bapak Ibu jangan pernah berkecil hati. Ya, minta sama Allah sama Tuhan ya, sebaik-baik permintaan. Ya, kita kan kadang-kadang tadi itu Bapak Ibu kita mikirnya apa yang kita pikirkan sesuai dengan kondisi kita. Kayaknya saya mau orang desa nih Pak Ali, nggak mungkin deh punya penghasilan 100 juta per bulan, ya 200 juta per bulan, ya karena mindset kita mindset tadi tuh tergantung dengan lingkungan kita nih. Ya, keluarga kita dari keluarga miskin, kita kerja juga ya paling S1 berapa sih penghasilannya gitu ya Bapak Ibu semua ya. Kalau itu yang kemudian menjadi mindset kita, ya kita nggak pernah berubah Bapak Ibu semua. Jadi makanya dari awal mindset untuk berpikir besar itu sangat penting Bapak Ibu. Ya, jangan pernah apa? Berkecil hati ya. Karena Allah Tuhan Maha Kaya Bapak Ibu semua ya. Oke, nah kalau kita kemudian mindsetnya nih udah bener nih Bapak Ibu. Mindsetnya udah bener nih gitu Bapak Ibu semua ya. Udah bener siapa yang sukses. Kenapa pengen sukses di For Life? Ya For Life ini kan bukan sekedar omong kosong ya, bukan omdo Bapak Ibu. Yang bonus miliaran tuh udah banyak tiap bulan. Yang ratusan juta apalagi Bapak Ibu, puluhan juta apalagi. Nah, kalau kemudian mindset kita udah benar, yang berikutnya Bapak Ibu, kita harus apa? Harus memantaskan diri. Nah, ini penting. Ya, kita harus apa? Memantaskan diri. Ya, hal-hal apa sih yang dilakukan oleh orang-orang sukses? Kebiasaan-kebiasaan apa sih yang mereka lakukan tiap hari? Kok kemudian mereka akhirnya bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Ini penting Bapak Ibu ya. 10 kebiasaan sukses. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kembali dalam rangka apa? Memantaskan diri, mengkondisikan alam bawah pikiran kita, alam bawah sadar kita ya. Dengan apa? Hal-hal yang positif. Karena Bapak Ibu sesuatu yang kita terima tiap hari itu kebanyakan yang positif apa negatif tuh. Di luaran tuh Bapak Ibu banyak banget virus. Jadi penting nih Bapak Ibu. Pertama apa? Baca buku positif. Ya nggak usah banyak-banyak 30 menit sehari. Ya, kalau nggak punya buku sekarang mah zamannya sosmed Bapak Ibu. Ya. Tuh lihat nomor 9 tuh. TGIF ya. Twitter, Google, apalagi tuh Bapak Ibu. Ya pokoknya Facebook ya. TikTok nambah sekali macam-macam nih. Pengen tahu tentang sesuatu yang positif tinggal googling doang tuh. Ya di Google dengerin orang-orang yang motivasi gitu ya. Kenapa kok mereka bisa sukses? Ya kemudian pelajari ya apa yang mereka lakukan tiap hari. Ini penting nih Bapak Ibu, membaca buku, mendengarkan cerita-cerita sukses. Pokoknya hal-hal yang positif. Jejelin terus ke dalam pikiran kita. Ya. Jangan main sama orang-orang yang negatif.
Jangan main, ya jangan deketin orang-orang yang gagal. Jangan Bapak Ibu. Ya. Kalau kita dengerin orang-orang yang gagal, ya orang-orang yang negatif, ya udah otomatis. Ya, kita itu tadi ya tergantung lingkungan kita nih. Kalau berteman sama pandai besi gitu ya, ya kita kebawaan asap besi. Tapi kalau kita main sama tukang minyak wangi, ya insya Allah dapat wanginya Bapak Ibu semua ya. Yang ketiga apa kebiasaan sukses berikutnya adalah 100% hadir di pertemuan. Masya Allah ya. Malam hari ini luar biasa Bapak Ibu. Ada 44 calon platinum elit Timbon Internasional. Amin. Ya Bapak Ibu semua ya. Kita semua ini calon platinum ya elit ya di For Life Bapak Ibu. Dan jangan pernah berkecil hati ya untuk punya target yang seperti itu Bapak Ibu semua ya. Jadi 100% hadir pertemuan. Pertemuan yang terbaik apa Bapak Ibu? Pertemuan yang tidak kita hadiri. Artinya apa tuh? Pak Ali, ya semua pertemuan bagus Bapak Ibu. Kita ada jadwal pertemuan setiap Senin malam ya. Leadership Monday night LMN Bapak Ibu semua. Lalu Rabu malam sama Sabtu pagi itu Bapak Ibu yang online. Kita juga ada pertemuan yang offline, ya segera hubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu ya. Yang keempat apa? 100% pemakai produk ini penting. Kenapa Bapak Ibu semua? Karena ya Forlab ini base base ininya adalah apa Bapak dasarnya apa? Karena manfaat. Jangan sampai kita udah ngomong bebusa tapi kita nggak pernah konsumsi produknya Bapak Ibu ya. Waduh, ngomong teh bagus. Begitu ditanya, udah pernah konsumsi transfer factor belum, Bu? Belum. Nah, tuh bagus kata siapa? Katanya. Aduh, ya. Jangan gitu ya Bapak Ibu semua ya. 100% hadir pertemuan, 100% produk. Lalu yang berikutnya apa? Nih Bapak Ibu, yang kelima, memiliki konsumen rutin ya. 15 sampai 25 orang every month Bapak Ibu semua. Orang-orang yang konsumsi untuk dirinya sendiri, yang rutin pakai. Ya, kalau bisa nih Bapak Ibu ya, yang mereka kemudian jadi apa? Customer base-nya Bapak Ibu. Ya, kalau bisa berapa orang? 15 sampai 25 orang. Kalau belum dapat, cari sampai dapat gitu Bapak Ibu ya. Jangan cari orang yang nggak mau Bapak Ibu. Kalau yang nggak mau, next udah, tinggalin. Ya, next, nggak mau, next. Alasan macam-macam, udah next ya. Cari yang mau Bapak Ibu semua ya. Kemudian apa Bapak Ibu? Ini yang paling penting, yang keenam. Ya, prospek 3 jam per hari. Waduh, Bapak Ibu, di bisnis for life ini, seseorang dikatakan full timer itu Bapak Ibu bukan yang kerjanya 8 jam sehari, bukan. Kalau Bapak Ibu bisa meluangkan waktu 2 atau 3 jam saja, ya, cerita tentang transfer factor, cerita tentang for life, maka Bapak Ibu sudah dianggap full time di bisnis ini. Ya, jadi Bapak Ibu ya full time di bisnis ini bukan 8 jam atau Bapak Ibu harus ninggalin pekerjaan yang hari ini sedang Bapak Ibu jalani ya. Jangan dulu Bapak Ibu, kecuali kalau udah stabil penghasilan Bapak Ibu udah 50 juta sebulan. Silakan ya Bapak Ibu semua ya. Oke, jadi Bapak Ibu ya, prospek 3 jam sehari ya ke orang-orang yang kita belum kenal maupun orang-orang yang kita sudah kenal. Sekarang alhamdulillah Bapak Ibu ada medsos. Kalau dulu mungkin kita dari daftar nama. Ya, nanti kita akan belajar juga tahap demi tahap bagaimana prospecting dan lain-lain ya Bapak Ibu semua ya. Sekarang kalau 3 jam sehari itu kayaknya jadi jauh lebih mudah, insya Allah Bapak Ibu. Karena ada media ya sosial, medsos ya. Kemudian yang ketujuh, ya 10 kebiasaan sukses yang harus dijalani orang-orang yang ingin serius ya di For Life adalah apa Bapak Ibu? Nih penting, ya home meeting 3 kali dalam seminggu Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu punya tim, nih usahakan ya Bapak Ibu, ada pertemuan yang bisa dilakukan secara offline. Ya, home meeting nih, mendatangi mitra Bapak Ibu 3 kali seminggu. Ada yang bisa dibantu nggak home meeting? Ya, 3 kali dalam seminggu tuh. Ya, di 3 kaki yang berbeda. Kalau jaraknya jauh, ya bisa dengan Zoom, ya bisa dengan video call. Ya, kalau bisa ada pertemuan rutin tuh ya, 3 kali dalam seminggu di 3 kaki grup Bapak Ibu yang berbeda. Kemudian yang kedelapan, kebiasaan sukses berikutnya Bapak Ibu ya, konsultasi dengan sponsor every day. Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang pemula nih, newcomers,
yang baru join di Business for Life, Bapak Ibu, saran saya setiap hari konsultasi, tanya sama upline. Ya, jangan ST, SJ, SP, Bapak Ibu. Ya, SJ sok jago, sok tahu, sok pinter ya. Aku udah mengerti lagi di bisnis beginian mah gampang gue udah tahu gitu ya. Lalu apa? Mengabaikan upline, sponsor. Jangan Bapak Ibu semua. Tetap konsultasi sama upline. Karena bisa jadi gaya yang dulu kita miliki di perusahaan sebelumnya beda dengan ya di For Life gitu Bapak Ibu semua ya. Dan yang tahu tentang For Life siapa? Ya upline Bapak Ibu, ya sponsor, orang yang telah mengajak Bapak Ibu ke dalam bisnis ini. Emang boleh Pak Im, ya Pak Ali ya, konsultasi tiap hari? Ya boleh. Ya, silakan aja tanya, mau chat, mau telepon silakan ya. Yang ke-9, nah ini medsos, optimalisasi medsos ya Bapak Ibu ya. TikTok, ya Twitter, Google, ya Facebook dan lain-lain. Ya, lalu kebiasaan berikutnya apa? Yang ke-10 ini apa Bapak Ibu? Menjaga kesehatan tubuh. Ya, maksudnya gimana sih Pak Ali? Ya jangan sampai ngomong tentang kesehatan tapi lagi ngomong bengek Bapak Ibu semua ya. Lagi ngomong buat ada ya Bapak Ibu semua ya. Oke, baik. Nah, next berikutnya. Nah, ini juga ada beberapa godaan ya bagi mereka yang baru bergabung di Bisnis Molak. Nih, godaan yang biasanya diterima oleh para pemula. Apa itu godaannya? Nah, ini Bapak Ibu. Pelit dalam memilih tools. Jadi Bapak Ibu, kalau ada tools yang disiapkan oleh support system, ya apakah harus beli buku dan lain-lain dalam rangka belajar, ya harus disiapin Bapak Ibu semua. Ya, kalau sekarang tools yang paling penting apa Bapak Ibu? Paketan internet ya Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau mau maketin internet aja udah berhitung, aduh sayang nih cuma bisa belinya 5 gigabyte ya mendingan buat yang lain daripada ikutan acara for life. Mendingan pakai buat yang lain daripada ikutan support system Zoom yang dilakukan oleh tim. Ya jangan pelit ya Bapak Ibu membeli tools. Ya kalau ada hal-hal yang harus dibeli ya lalu ikut training yang diadakan oleh tim maupun oleh company Bapak Ibu ya kalau bisa segera ya Bapak Ibu semua. Yang berikutnya apa Bapak Ibu ya godaan para pemula sangat terbatas menggunakan produk ya diimit-imit. Kalau mau pasien aja, waduh naikin dosisnya ya dengan harapan cepat habis beli lagi. Aduh jadi itu ya Bapak Ibu semua ya. Kitanya sendiri tidak memberikan yang terbaik buat diri kita. Ya, jadi jangan terbatas ya. Untuk apa? Memberikan yang terbaik juga buat diri kita ya. Nah, ini Bapak godaan para pemula tidak hadir di pertemuan rutin. Ya, ini kadang-kadang godaannya apa sih? Ah, paling yang diomongin itu-itu aja. Ya, BOP di awal ngomongnya itu, ntar ujungnya ono. Itu Bapak Ibu semua. Ini godaan-godaan para pemula Bapak Ibu semua ya. Jadi pastikan gini caranya. Kalau Bapak Ibu mau hadir di pertemuan, bawa orang baru. Ya. Satu itu bawa orang baru. Ya, dengan membawa orang baru, kalau orang baru kan dia belum tahu apa yang mau diomongin. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kenapa kok kita menjadi penting untuk hadir pertemuan? Karena Bapak Ibu semua menjadi bagian dari support timnya Timbon Internasional. Kita semua yang hadir pada malam hari ini nih, hampir 50 orang. Ini adalah tim player Bapak Ibu. Ya, misalkan nih, ya di pertemuan Rabu malam, di pertemuan Sabtu pagi, ya, ini yang 48 orang yang udah member nih ya, hadir semua Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian ternyata orang yang baru datang cuma 3 orang, cuma 5 orang. Kira-kira acaranya tetap ramai nggak? Tetap ramai Bapak Ibu. Dan orang baru yang hadir 3 atau 5 orang, itu kan nggak pernah tahu yang 48 orang ini ternyata udah member semua. Mereka tahu nih, wih acaranya rame ya. Ya begitu luar biasa ya acaranya, ya, antusias dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini bukan kerja perorangan Bapak Ibu. Ini kerja tim. Dan ini kita bangun untuk apa? Untuk warisan masa depan kita bersama Bapak Ibu. Ya, ya namanya umur kan kita nggak tahu. Betul nggak Bapak Ibu semua ya? Sekarang ya saya nih yang ngomong, ya kalau bisa minggu depan atau bulan depan udah harus generasi berikutnya nih. Agar apa? Agar tadi ya terjadi regenerasi berkesinambungan.
ya Timbon yang ada di Indonesia wabil khusus, sehingga apa Bapak Ibu ya, transfer informasi, transfer bagaimana seseorang bisa bertumbuh lebih baik itu tidak terputus. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa Bapak Ibu, itu akan menjadi warisan yang begitu luar biasa untuk siapa? Untuk anak cucu kita ke depannya Bapak Ibu semua. Bukan buat saya, bukan buat Pak Agung, bukan. Ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi begitu penting menghadiri sebuah pertemuan. Bapak Ibu, ini godaannya tadi tuh yang Bapak bilang tuh, ya. Kadang-kadang merasa paling itu aja yang diomongin gitu ya Bapak Ibu semua ya. Lalu yang berikutnya, godaan berikutnya Bapak Ibu, melakukan visual lab dengan caranya sendiri karena merasa SJ, SP, ST. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya, aku punya cara sendiri. Ya menurut gua mah begini yang benar. Bukan menurut gua yang benar, bukan, tapi menurut orang yang sudah terbukti sukses di bisnis for life itu yang benar, ya. Ya terbukti sukses di bisnis for life itu yang benar. Kalau belum terbukti ya nggak usah diikutin. Apalagi pakai caranya sendiri yang nggak jelas caranya gitu ya Bapak Ibu semua ya. Godaan berikutnya. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Kalau bisa semua informasi yang diberikan ini dicatat ya. Jangan merasa sudah tahu, udah ingat ya yang diomongin Pak Ali barusan apa sih? Gue inget dah pokoknya dah. Iya sekarang ingat. Ntar begitu udah selesai acara lupa mau ngapain gitu Bapak. Tadi Pak Ali ngomong apa ya? Aduh ya. Nah, dicatat yang penting-penting ya. Kemudian apa Bapak? Ini juga ini urgent banget nih, mengabaikan sponsor, tidak pernah mengedifikasi sponsor. Bapak Ibu, sponsor kita, upline kita, ibarat kita di rumah Bapak Ibu ya. Upline kita, sponsor kita itu orang tua kita ya. Sejelek-jeleknya orang tua kita jangan sampai durhako Bapak Ibu ya. Ntar bisa dikutuk jadi batu tuh Bapak Ibu semua ya. Iya sponsor kita, upline kita, mau jelek ya, mau apa namanya ya, buntut gasiran ya. Upline kita mau pelit, mau bagaimana, ya dia upline kita Bapak Ibu. Dia orang tua kita. Dialah yang telah melahirkan kita sehingga hadir ada di bisnis ini Bapak Ibu. Siapapun orangnya. Ya, hargai. Ya, edifikasi selalu upline kita Bapak. Ini penting ya. Mengedifikasi sponsor. Ya, nanti kita belajar lebih lanjut ya. Lalu yang ketujuh apa Bapak Ibu? Godaan para pemula sensitif terhadap penolakan. Nah, ini ya. Iya ya paling kalau ikut acara semangat ya kayaknya besok mau prospek ya. Tapi begitu ditolak sedikit, waduh Bapak Ibu langsung mutung ya. Langsung jerawatan keluar semua tuh Bapak Ibu, stres. Akhirnya berhenti ya, muntaber ya, mundur tanpa berita. Si Anu kemarin rajin banget ikut acara, kok sekarang udah nggak nongol lagi, muntaber plan, oh muntaber ya. Jadi muntaber. Kenapa? Karena tadi itu di awal ST, SJ, SP ya Bapak Ibu semua ya. Jadi saran Mbak Im, saran saya nih Bapak Ibu, kalau pertama kali prospek minta tolong sama upline dulu. Enggak apa-apa, upline juga seneng nolongin downline-nya prospek, ya enggak? Tapi jangan terus-terusan minta tolong upline. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus mengambil tanggung jawab, berani untuk membiasakan mengambil tanggung jawab. Kalau kita nggak berani mengambil tanggung jawab upline, ya kapan Bapak Ibu kita bisa dapat bonus seperti bonusnya upline? Karena upline itu kan bisa sukses karena apa tadi Bapak Ibu? Dia bisa mengambil tanggung jawab sebagai leader, sebagai upline, berani presentasi tadi salah satunya ya. Oke, jadi di awal untuk mengurangi beban stres Bapak Ibu kalau menghadap penolakan, saran saya dampingi, ya, minta dampingi dulu dengan upline ya, sekali dua kali ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu udah harus belajar mandiri sendiri ya. Kemudian yang kedelapan, godaan para pemula berikutnya apa? Tidak sabar dalam meraih kesuksesan. Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Kepengennya kayak makan cabai. Sekarang dimakan, sekarang berasa Bapak Ibu ya. Enggak begitu juga ya, walaupun tidak menutup kemungkinan banyak orang yang baru sebulan dua bulan udah belasan juta ya. Kemarin Senin lalu siapa tuh luar biasa, oh Kak Ella, Masya Allah ya, Kak Ella selamat Kak Ella ya. Nah itu Kak Ella bukti Bapak Ibu ya, Kak Ella karyawan biasa nggak pernah tahu tentang kesehatan justru bergabung di For Life ya karena ingin mendapat kesehatan ya, tapi karena didikan upline yang luar biasa Bang Franky Bapak Ibu
yang nggak pernah berhenti ngasih motivasi kepada Kayla, sehingga muncul keberanian Kayla untuk berbagi lewat medsos. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kayla itu terakhir jadi Diamond Elite, bonusnya udah 15 juta tuh Bapak Ibu. Luar biasa banget kan tuh Bapak Ibu semua ya. Jadi tidak sabar dalam meraih kesuksesan. Ini juga menjadi godaan banyak para pemula. Ya bukan berarti hari ini belum closing, besok dan seterusnya nggak closing Bapak Ibu. Ya, tinggal apa yang paling penting apa? Hadir di pertemuan dan pastikan bahwa orang atau mengundang orang di pertemuan. Nah, di pertemuan itu kan Bapak Ibu ya sudah ada pakarnya nih, sudah ada ahlinya yang akan membantu Bapak Ibu untuk closingin orang. Makanya penting ya kalau dikasih link Zoom ya tiap hari Senin, Rabu, Sabtu itu jangan lewat begitu aja linknya. Kirim tuh ke orang-orang yang pernah kita informasikan tentang transfer factor. Ya, siapa tahu dengan kita nggak closing, tapi begitu ikut Zoom, closing gitu ya Bapak Ibu semua ya. Oke, jadi ini godaan yang ke-8 ya Bapak Ibu. Godaan berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini. Inilah yang mau kita lakukan mulai malam hari ini, Bapak Ibu. Ya, menyiapkan Bapak Ibu menjadi seorang leader. Setuju, tak setuju? Ya, setuju semua ya Bapak Ibu semua ya. Jadi malam hari ini, ayo Bapak Ibu, ya. Ini juga godaan bagi para pemula Bapak Ibu. Tidak menyiapkan diri untuk menjadi seorang leader. Ya, jadi mulai malam hari ini Bapak Ibu, ya kalau kita ingin menjadi leader atau kalau kita ingin memiliki leader-leader berikutnya ya di tim kita masing-masing, pastikan ya ikut acara apa tadi? LMN ya Bapak Ibu, Leadership Monday Nights ya. Oke. Nah, baik. Jadi yang pertama kita udah belajar tentang kebiasaan ya orang sukses. Yang kedua godaan-godaannya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini yang penting juga nih, sikap seorang networker. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini berada di For Life, Bapak Ibu adalah seorang networkers ya. Sikap yang harus dimiliki apa Bapak Ibu seorang networker? Yang pertama, tidak beralasan dan sangat menepati janji. Jadi Bapak Ibu jangan banyak alasan. Kalau kita salah, ya udah minta maaf. Ya maaf plan, nggak hadir. Jangan alasan. Iya plan kemarin begini begitu, begini begitu. Ya, jangan ya Bapak Ibu ya, selalu biasakan minta maaf dulu ya. Dan sangat menepati janji ya. Jadi kalau udah janji mau hadir, ya usahakan hadir ya. Apalagi waduh Bapak Ibu, hal yang paling membosankan itu kalau nungguin orang ya kan. Ya Bapak Ibu, kita aja misalkan nunggu orang tuh kan suatu yang sangat ini ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita ditungguin orang ya gitu Bapak semua ya. Makanya hadir ya, menepati janji dan on time. Kemudian berikut tadi ya, udah kita sampaikan hadir 100% di tiap pertemuan sponsor kita. Jadi Bapak Ibu, ya kalau bisa, bukan kalau bisa, mesti kudu wajib Senin malam, ya Rabu malam, ya sama Sabtu pagi nggak ada pertemuan lain kecuali apa? Ikut hadir dan mengundang di acara pertemuan sponsor utama kita, yaitu Timbon Internasional. Jadi kosongin tuh Bapak Ibu, ya. Oh, hari Senin saya nggak bisa, ada acara Timbon. Ya, Rabu saya juga nggak bisa, acara Timbon. Sehingga apa? Acara Timbon apa sih? Ya kok si Anu susah banget ini. Oh, akhirnya mereka kan jadi penasaran juga tuh orang-orang yang belum masuk di dalam bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, oh ini tuh, ya acaranya ternyata bagus ya, banyak ilmunya, banyak sharingnya dan lain-lain, sangat bermanfaat. Ya, jadi hadir 100% di tiap pertemuan sponsor kita, Senin, Rabu, dan Sabtu pagi. Ya. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Selalu bersikap positif setiap saat. Bapak Ibu, ini penting banget. Ya, kayaknya sederhana, positif. Ya. Tapi banyak orang suka lengah. Ya, suka lengah apa maksudnya Pak Im? Sedikit aja ada yang negatif, ikut-ikutan negatif. Kalau kita udah ikut-ikutan negatif, Bapak Ibu, sebetulnya mindset kita ini udah diracunin sama hal-hal yang negatif akhirnya. Dan itu yang membuat kita ya susah untuk sukses, Bapak Ibu. Selalu positif, apapun yang terjadi hari ini, Bapak Ibu. Selalu positif. Kenapa sih perusahaan begini? Kenapa sih perusahaan begitu? Udah ambil positifnya aja. Yang negatifnya udah buang jauh-jauh. Ya. Buang jauh-jauh, Bapak Ibu.
Ya, intinya perusahaan itu nggak pernah mau menyusahkan kita. Ya Bapak Ibu semua ya. Pasti ingin memberikan yang terbaik. Cuma mungkin belum ketemu jalannya. Ya udah kita doain. Ya, kita doain sama-sama misalkan ada sesuatu yang di lapangan terjadi dan lain sebagainya. Jangan kemudian yang ditonjolkan negatifnya. Ya, yang keempat. Nah, ini lawan yang ketiga ya, tidak pernah bicara negatif. Jadi sekali lagi jangan pernah ngomong yang jelek-jelek. Ya, jangan pernah ngomong yang negatif karena secara tidak sadar itu sebetulnya meracuni ya diri kita sendiri, ya pola pikir kita sendiri. Ini bahaya nih Bapak Ibu. Apalagi kemudian terduplikasi ya jaringan kita juga mendapatkan informasi yang negatif juga. Waduh, hancur tuh Bapak Ibu semua ya. Oke, yang kelima apa? Tidak pernah membicarakan keburukan orang lain. Ya, selalu apa Bapak Ibu? Ngomong kebaikan orang lain. Ya. Yang keenam, selalu mengedifikasi sponsor. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya. Tadi ya kembali bahwa upline kita, siapapun orangnya, dia adalah orang tua kita. Selalu apa? Ya selalu kita edifikasi. Ya, Alhamdulillah saya bersyukur ya. Pak Agung luar biasa Bapak Ibu. Ya, sudah memberitahukan informasi ini kepada saya bla bla bla. Mungkin kalau nggak ada Pak Agung, saya nggak bisa berubah hidup seperti ini, Bapak Ibu semua. Jadi selalu ya Bapak Ibu, sponsor kita itu yang kita omongin, apalagi jelas-jelas ya sponsor kita ini banyak ya memiliki peran ya terhadap kesuksesan yang kita raih ya selama ini, Bapak Ibu semua ya. Lalu yang ketujuh apa? Berkorban demi kepentingan grup. Yang tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau bisa ada acara, jangan di hari Senin, Rabu, dan Sabtu pagi ya Bapak Ibu semua ya, kosongin tuh ya. Senin malam ya, Rabu malam dan Sabtu pagi itu kosongin. Ntar kalau siang silakan ya atur ya. Kalau mau acara keluarga dan lain sebagainya habis zuhur aja misalkan gitu ya Bapak Ibu semua ya, selepas acara volat selepas acara timbon ya. Ya, kemudian yang delapan, mencintai brother lines ya. Jadi kalau kita punya cross line ya saling, bukan mencintai dalam artian lain ya Bapak Ibu semua. Dalam artian apa? Saling membantu ya, saling membantu nih ya, membantu apa informasi ya. Boleh dong minta yang itu dong, bantuin tentang ini nih, penyakit ini bla 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 bla, silakan ya Bapak Ibu semua ya. Yang kesembilan nih paling penting, pantang menyerah Bapak Ibu ya. Jadi ini sikap mental yang memang harus ya dimiliki oleh orang-orang yang mau serius sukses di bisnis online. Ya, kalau dikit-dikit gampang muntung ya berabe ya Bapak Ibu semua ya. Ditolak orang ibaratnya baru dicoel aja udah jatuh ya Bapak Ibu ya. Dan yang ke-10 apa Bapak Ibu? Menjaga diri dari, nah ini penting nih, pinjam meminjam dan hubungan lawan jenis. Jadi Bapak Ibu, ini harus dijaga ya, hubungan pinjam meminjam agar suatu saat ya kita jadi enak gitu Bapak Ibu ya. Ini kadang-kadang kan karena merasa belum memenuhi kewajibannya, akhirnya hilang tuh dari peredaran, nggak bisa dihubungi, yang ujung-ujungnya malah bisnisnya nggak jalan. Ya, jangan sampai ya Bapak Ibu semua ya. Baik. Nah, seorang networker harus semangat full energi. Nih Bapak Ibu semua. Jadi modal di bisnis ini semangat Bapak Ibu. Ya, full energi. Bapak Ibu kalau dengar orang ngomongnya loyo, Bapak Ibu ikut loyo nggak? Saya tanya. Ya pasti ikut loyo. Ya. Saya ngomong teriak-teriak ini nih, karena saya, ya memang modal saya cuma semangat Bapak Ibu, bukan mau marah-marah nih ya. Modalnya cuma semangat. Ya, itu semangat itu menular gak Bapak Ibu? Semangat itu menular. Dan ingat Bapak Ibu, all the passion come from meetings. Ya, semua semangat itu lahir dari mana? Dari pertemuan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita nggak hadir di pertemuan, udah pasti loyo, ya. Ya, kenapa? Karena kita merasa sendirian, Bapak Ibu semua. Iya, ya benar ya Pak Ali. Di rumah aja sendirian. Yang dipikirin cuma masalahnya mulu. Belum bayar inilah, belum bayar itulah. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita hadir pertemuan, ada aja tuh ya, insight-insight baru. Iya ya benar ya. Kenapa saya nggak lakukan yang itu ya? Iya ya benar ya. Kenapa saya nggak ngomongin yang tadi diomongin ya? Itu Bapak Ibu semua. Ya, kita kan nggak pernah tahu nih dapat insight itu dari siapa ya. Pokoknya yang hadir di sini Bapak Ibu sungguh beruntung deh. Nanti bisa berbagi lagi dengan yang lain ya. Oh kalau gayanya Pak Agung tuh begini tuh ya. Gayanya Pak Ali tuh begini nih, yang ngomongnya ngawur ya Bapak Ibu semua.
Gaya si A, si B, si C. Ya, setiap orang punya gaya, punya style. Nah, ambil manfaatnya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Fokus pada target. Nah, ini penting. Jadi kalau Bapak Ibu mau serius, jangan sekedar modal semangat doang, tapi harus punya target yang jelas. Nah, ini penting. Ya, targetnya apa Bapak Ibu? Fokus make you success. Dalam 1 tahun bisa jadi bronze. Jadi seseorang ya, dianggap memiliki ya income stabil Bapak Ibu, ya layaknya seorang direktur. Ya, direktur tuh gajinya berapa sebulan? Sekitar 40-50 juta. Nah, itu peringkat bronze. Ya, jadi kalau Bapak Ibu peringkat bronze, Bapak Ibu juga udah mulai dapat share, ya, sharing dunia, ya namanya Premier Pool tuh Bapak Ibu, satu bagian. Ya, ini di luar leadership pool ya. Jadi kalau orang yang berperingkat bronze, dia dapat sharing dunia. Udah mulai dapat sharing dunia Bapak Ibu. Jadi karena ini peringkat middle, ini middle ke atas. Mulai dari mana? Dari bronze. Makanya penting Bapak Ibu ya punya target, ya fokus 1 tahun di Volab harus break bronze, gitu ya Bapak Ibu semua ya. Itu bronze minimal 40-50 juta sebulan ya. Dan yang berikutnya apa? Love, sacrifice, servicing. Ini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi selalu mencintai orang ya, sacrifice mau berkorban dan service pelayanan. Ya, respect sponsor, love brother. Nah, ini intinya ini ya Bapak Ibu ya. Respect sama sponsor kita, upline kita dan saling mendukung, mensupport ya sama brother lain kita, love brother ya. Lalu yang keempat Bapak Ibu membuat strategi bisnis ya dan konsul dengan sponsor. Jangan lupa tadi Bapak Ibu semua ya, apa yang kita lakukan everyday kalau bisa di awal-awal tuh dikonsultasikan ke sponsor kita ya, ke upline kita Bapak Ibu semua ya. Strateginya seperti apa, plan bulan ini saya mau diamond nih plan, apa yang harus saya lakukan? Ya, karena upline-nya kan udah pasti udah tahu ya gimana caranya jadi diamond, karena upline-nya juga pernah jadi diamond. Oh ini yang harus dilakukan, bla 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 bla. Jadi gitu ya Bapak Ibu semua, yang selalu bikin planning yang jelas. Lalu yang kelima apa? Sangat bergairah untuk sukses. Nah ini penting. If you really want, you will get it, Bapak Ibu. Keinginan itu harus keinginan yang full power. Ya, jangan keinginan saya mau, tapi tadi ya ditolak sedikit udah mundur ya. Ditolak sedikit udah hilang dari peredaran ya. Udah nggak nongol lagi di pertemuan Bapak Ibu semua. Jadi benar-benar passion ya. Keinginannya sangat kuat Bapak Ibu ya. Dan yang paling penting berikutnya yang keenam nih, temukan leader. Jadi Bapak Ibu ya, temukan leader. Gimana cara menemukan leader Bapak Ibu? I do become a leader first. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menemukan seorang leader di tim Bapak Ibu, maka Bapak Ibu wajib untuk menjadi leader dulu pertama kali. Ya, plan 1-2 kali temenin saya plan. Oke, ntar biar plan ketiga 5, 6, 7, 8 saya yang maju sendiri plan. Wih, mantap tuh Bapak Ibu. Ya. Jadi gimana cara menemukan leader? I do become a leader first. Jadi Bapak Ibu, kita dulu yang harus jadi contoh ya menjadi seorang leader. Karena leader itu sama dengan apa Bapak Ibu? Ya sukses. Seorang leader tadi yang Bapak bilang ya sudah berani mengambil tanggung jawab Bapak Ibu. Ya, tanggung jawab secara bisnis. Ya, apakah presentasi? Nih, presentasi tadi ya dampingin mitra-mitra, presentasi di medsos Bapak Ibu semua ya. Itu udah harus berani Bapak Ibu mengambil tanggung jawab. Semakin sering Bapak Ibu melakukan presentasi, ya semakin jelas ya, semakin berkembang tentunya pertumbuhan bisnis Bapak Ibu semua. Ya. Kalau dulu kita kan presentasi tuh dari rumah ke rumah, nggak apa-apa Bapak Ibu, kumpulin 5 orang, 10 orang, ntar gua dateng. Nah gitu Bapak Ibu. Dulu saya begitu tuh, ya 1 orang, 2 orang bisa nggak Pak? Bisa gitu Bapak Ibu semua ya. Nah sekarang karena udah banyak tim leader dan lain sebagainya, kita juga bisa melakukan hal yang lebih lain lagi Bapak Ibu, yaitu melalui medsos salah satunya. Karena seorang leader identik dengan kesuksesan. Jadi kalau hari ini kita udah berani mengambil tanggung jawab sebagai seorang leader, maka insya Allah Bapak Ibu, itu kesuksesan udah di depan mata. Ya, kesuksesan sudah di depan mata. Ya. Nah yang berikutnya ini adalah 8 langkah sukses. Nah ini yang harus kita lakukan nih Bapak Ibu. Kalau kita udah nyiapin semuanya tadi tuh, ya dari pertama apa tuh, 10 kebiasaan sukses.
godaan pemula, lalu sikap yang harus dimiliki itu semua ke dalam tuh Bapak Ibu. Ya, udah belum kita melakukan itu tuh. Nah, kalau udah berikutnya apa? Paling nih, ya, step by step. Ya, langkah awal yang kita lakukan ketika kita mulai menjalankan bisnisnya. Jadi secara kepribadian sikapnya udah bener, itu Bapak Ibu ya. Ujung-ujungnya udah berani mengambil tanggung jawab menjadi seorang leader. Nah, langkah berikutnya ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Baik, ya, sebelum saya lanjut, mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang ngantuk. Saya ngomongnya ngantuk ya Bapak Ibu semua ya. Waduh luar biasa. Ada Pak Algo, Bu Aryani, luar biasa ya. Pak Dava, Bu Dame, Pak David. Masya Allah, luar biasa ya. Oke baik. Kalau nggak ada yang ngantuk, ya kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Udah pada nyiapin cemilan 10-11 belum ini ya? Kopinya, Pak Agung, tolong kirimin kopi Pak Agung. Bentar ya Bapak Ibu, ya saya minum dulu. Ngopi-ngopi-ngopi Bapak Ibu semua ya. Oke baik. Waduh, ini siapa yang ngomong nih Pak? Oke, ya ya ya. Bu Dame, siap Bu Dame. UKL lah, insyaallah ya. Baik. Nah, ini adalah 8 langkah sukses. Jadi adalah 8 langkah yang paling mendasar. Yang kalau Bapak Ibu mau serius sukses, lakukan step by step. Ya, lakukan step by stepnya Bapak Ibu semua ya. Ya, ini harus dilakukan nih step by stepnya Bapak Ibu ya. Nah, siap masih mulai Pak Baim, siap udah ya step by step. Langkah pertama apa? Nah, ini penting. Jadi begitu secara mental, mindset kita udah benar ya. Tindakan yang akan kita lakukan juga udah bagus, Bapak Ibu. Bapak Ibu mulailah ya bikin apa? Goals, ya bikin impian. Yang kedua apa? Komitmen terhadap goals yang kita buat. Langkah ketiga apa? Buat daftar nama, ya. Langkah berikut, nah ini yang disebut namanya preparation, persiapan. Ya, punya goal setting, ya, punya targetnya apa, lalu komitmen dengan apa yang sudah dibuat, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya apa Bapak Ibu semua? Buat daftar nama. Ya, prospectingnya Bapak Ibu semua ya. Lalu berikutnya yang keempat langkahnya adalah invitation, mengundang. Ya, yang kelima mulai presentasi. Yang keenam tindak lanjut, follow up. Ini yang disebut namanya action. Jadi mulai dari persiapan, actionnya seperti apa. Yang ketujuh, Bapak Ibu konsultasi. Yang kedelapan, duplikasi. Ya, kita akan bahas satu demi satu. Nanti kalau ada yang belum jelas, ya. Nah, ini yang terakhir, yang 7 ke 8 ini namanya umpan balik. Ya, evaluasi ya Bapak Ibu semua ya. Selepas nanti saya jelaskan 8 langkah sukses ini, kalau ada yang mau tanyakan, boleh selepas semua materinya selesai. Ya, oke. Yang pertama kita mulai dari tadi Bapak Ibu. Sebelum kita membuat target atau goal setting, hal yang paling utama yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu? Bapak Ibu harus temukan dulu kenapa hari ini Bapak Ibu semua ada di For Life. Ini yang paling penting. Why? Ya, jadi why-nya dulu temukan nih Bapak Ibu. Ya. Yang bisa menemukan why bukan saya, bukan Pak Agung, bukan upline Bapak Ibu. Tapi diri Bapak Ibu sendiri. Iya ya Pak Ali, kenapa kok hari ini saya ada di For Life? Why? Temukan Bapak Ibu. Ya, alasannya macam-macam. Ya, saya hari ini ada di For Life karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Ya, saya hari ini ada di For Life karena saya ingin membahagiakan keluarga saya. Saya ingin membayar hutang piutang. Ya, saya ingin mewariskan income. Saya ingin menolong orang lebih sehat, lebih sejahtera. Ya, Bapak Ibu pilih. Ya, pilih why yang paling kuat. Yang dengan itu Bapak Ibu, apapun yang kemudian nanti akan Bapak Ibu hadapi di lapangan, tidak akan menggoyahkan sedikit pun. Why Bapak Ibu semua. Ini seringkali Bapak Ibu, kita di join di follow up, why-nya nggak jelas. Ya, saya mau iseng-iseng doang, mau nyoba produknya, bagus syukur, nggak ya udah. Ya Bapak Ibu semua, jangan begitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi temukan why-nya. Karena semakin strong why-nya, semakin kuat why-nya, itu akan menjadi modal dasar yang paling kuat Bapak Ibu untuk sukses dan hanya sukses di bisnis sekolah. Ya Bapak Ibu semua ya. Jadi why-nya dulu ya. Kalau udah ketemu why-nya baru apa komitmen terhadap. Nah, ini penting ya Bapak Ibu.
Jadi setelah ketemu why-nya, komitmen terhadap apa? Jadi di sini Bapak Ibu. Yang pertama nih, ya, do or die attitude for success. Ini penting banget. Jadi begitu why-nya ketemu nih, Bapak Ibu, do or die. Ya. Do or die. Nggak ada pilihan lain kecuali apa? Harus sukses di Visit for Life. Bapak Ibu tahu nggak motonya Kopassus? Ya, menang di pertempuran atau mati dalam pertempuran. Nggak ada istilah mundur tuh Bapak Ibu. Ya, do or die. Lakukan atau mati sekalian. Yang kedua, komitmen terhadap apa? Dream and goal setting. Ya, jadi Bapak Ibu kalau udah punya dream, udah punya goal setting, ya komitmen. Ya, Pak Ali, saya mau jadi diamond bulan ini. Ya udah komitmen, goal settingnya. Ya, enrollnya minimal 6 orang. Kapan mau ditemenin agar bisa enroll 6 orang itu? Ya. Bapak Ibu sekarang udah enak nih, udah ada Zoom. Senin, Rabu, Sabtu, Senin, Rabu, Sabtu. Di luar itu Bapak Ibu bisa prospecting sendiri. Ya, kalau jauh bisa video call, dibantu sama upline Bapak Ibu semua. Dijelasin ya ke orang yang mau diprospek dan lain-lain. Kalau zaman sekarang ini udah nggak ada alasan lagi tuh Bapak Ibu ya. Karena jauh tuh udah nggak jadi alasan utama, bisa video call. Ya. Lalu komitmen yang ketiga, Bapak, I do need to keep promise for myself. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu ini janji kita untuk diri kita sendiri nih, bukan untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri nih Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita nggak janji pada diri kita sendiri, bagaimana kita mau janji sama orang lain? Sama diri sendiri aja nggak bisa janji. Ya. Kemudian yang paling penting apa Bapak Ibu? Ya, bayangin Bapak Ibu, just imagine ya. You did invest 1 miliar US dollar. Jadi Bapak Ibu untuk memperkuat komitmen kita, bayangin Bapak Ibu ini sudah investasi di Volab, udah naruh duit di Volab 1 miliar US dollar. Berapa triliun tuh Bapak Ibu. Ya. Kalau kita hari ini udah investasi triliunan misalkan, Bapak Ibu mau mundur nggak? Ini nggak bakalan mau mundur. Karena investasi kita udah sangat amat besar, Bapak Ibu. Itu caranya kita ingin berkomitmen yang serius, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semua, langkah yang ketiga apa? Baru buat apa? Setting goals. Setting goals yang Bapak Ibu buat, yang nggak mesti yang muluk-muluk. Ya, Mbak Im, saya mau punya mobil Ferrari. Waduh, baru join mau beli mobil Ferrari, Bapak Ibu semua ya. Yang sederhana aja nih, ya. Bulan pertama Bapak Ibu mau punya income berapa dari For Life. Ya, bulan ke-6, bulan ke-12. Itu aja dulu. Ya. Bulan pertama kira-kira mau punya income berapa Bapak Ibu? Nah, misalkan bulan pertama minimal ya bonusnya bisa buat belanja lagi, ya, dapetin produk transfer factor-nya gratis minimal itu ya 2 juta, 3 juta. Itu aja dulu tuh target itu Bapak Ibu, ya. Bulan kedua misal bulan ke-6 ya mau nabung pergi umroh. Wah, ayo Bapak Ibu semua ya. Kak Ella aja kemarin waduh sebulan udah 15 juta tuh Bapak Ibu. Ya, 2 bulan 15 juta udah bisa pergi umroh kalau yang muslim ya Bapak Ibu ya. Yang non muslim bisa ke Yerusalem dan lain-lain ya. Holy Land Bapak Ibu semua ya. Tadi tuh ya, 15 juta sebulan. Nah, kalau 2 bulan udah 30 juta. 3 bulan 6 bulan misalkan nabung untuk pergi umroh bagi yang muslim ya. Nah, yang non muslim bisa ke tempat yang lain Holy Land ya. Lalu apalagi mau beli rumah baru, mau beli kendaraan baru ya, mau beli mobil ini gitu ya. 6 bulan berikutnya dari bonus ya. 12 bulan misalkan yang muslim mau pergi haji sekeluarga misalkan dari bonus for life. Ya, atau mau jalan-jalan ke luar negeri ya yang selama ini mungkin belum pernah ke luar negeri. Ya, silakan Bapak Ibu semua ya. Mulai dari itu ya, penghasilan berapa yang Bapak Ibu inginkan bulan pertama, bulan ke-6 dan bulan ke-12 ya. Yang berikutnya yang keempat, langkah keempat apa Bapak Ibu? Nih, ini yang paling penting buat daftar nama. Bapak Ibu, bisnis kita ini kan bisnis manusia, ya nggak Bapak Ibu? Ya. Ini kan kadang-kadang gini nih, MLM tuh suka orang identik sama Bapak Ibu. Oh, saya kalau bisnis ngajak-ngajak orang, saya nggak mau, capek. Emang kalau bisnis ngajak siapa? Ngajak gondorwo, ngajak kuntilanak, saya bilang. Ngajak pocong.
Iya bisnis yang ngajak orang. Bapak Ibu semua. Ada tuh orang ngomong, saya nggak mau bisnis yang ngajak-ngajak orang. Lah emang selama ini bisnisnya sama siapa? Mau kuntilanak? Saya bilang, ya Bapak semua. Iya jangan-jangan bisnisnya sama genderuwo ya, Susan ngesot ya. Om Boneng baik ketawa lagi Om Boneng. Ya bisnis yang ngajak orang. Bapak Ibu semua ya. Jadi yang pertama yang harus kita buat apa? Daftar nama Bapak Ibu. Ya. Buat tuh. Bapak Ibu. Iya ngajak orang Bapak Ibu semua. Bikin daftar nama. Ya. Tulis Bapak Ibu daftar nama. Minimal 300 orang. Tulis. Tulis. Temen TK. Ya. Temen SD. Temen sekolah, temen kerja, keluarga, langganan. Maksud langganan apa ya? Langganan tukang cukur lah, langganan laundry lah, langganan. Mungkin Bapak Ibu pernah langganan bengkel. Siapa tulis tuh? Ya. Saudara, ya keluarga tuh saudara dari bapak, saudara dari ibu, saudara dari kakek. Aduh, banyak banget. Saudara di tetangga kita misalkan. Ya, tulis 30 daftar nama. Tapi bikin skala prioritas. Ya. Jadi pilih lagi Bapak Ibu dari 300 nama, 30 yang paling potensial. Ya, 10% itu. 30 orang itu tulis tuh. Oh, ini yang saya akan dahulukan yang menginformasikan tentang collab transfer factor. 30. Ya, lalu pilih lagi nanti, dikerucutin lagi 10 yang paling potensial, yang kira-kira ini 10 orang nih kalau saya prospek nggak bakalan nolak misalkan gitu ya. Itu dulu yang paling utama. Ya, Pak Ali, saya udah nulis 300. Ya, saya udah prospek tuh 300-300-nya. Udah nggak ada lagi yang mau diprospek. Nah, Bapak Ibu lakukan apa? Prospecting. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Apa sih prospecting? Prospecting ini Bapak Ibu adalah memprospek orang yang belum kita kenal, yang tidak kita kenal. Ya, Bapak Ibu, saya mau nanya, orang-orang yang kita kenal dengan orang-orang yang tidak kita kenal, banyakkan mana Bapak Ibu? Ya, banyakkan orang yang tidak kita kenal. Benar nggak? Ya. Di luar sana kan banyak banget orang yang tidak kita kenal, yang tidak kita kenal. Prospecting. Nah, prospecting sekarang tuh beda sama dulu. Kalau dulu kan offline, ya. Kalau sekarang ada online, wah lebih dahsyat lagi di Bapak Ibu. Kalau offline gimana tuh, Pak Ali? Prospecting. Jadi memprospek orang yang belum kita kenal. Misal, Bapak Ibu, kita kan sering berada di tempat umum, misalkan di ATM kah, lagi antri gitu ya, atau lagi di bank ya, lagi antri di bank, lagi antri beli makanan gitu Bapak Ibu semua ya, lagi antri beli karcis mau masuk tempat wisata ya, lagi naik bus di perjalanan, lagi naik kereta, Bapak Ibu itu semua di kiri kanan kita orang apa jin Bapak Ibu ya. Itu semua orang ya. Nah, di saat itulah bisa nggak kita prospecting ya 1 meter 360 derajat Bapak Ibu semua ya. Ya, kiri kanan ya depan belakang itu kan orang semua. Ya, bahasanya bahasa-bahasa simpel ya Bapak Ibu. Ya, bahasa apa tuh? Bang Baim. Iya bahasa saya hello seperti hanya kebanyakan orang orang Indonesia ya Bapak Ibu ya. Misal nih, saya sering banget nih Bapak Ibu. Kalau saya naik bus, kita kalau naik bus perjalanan, kan kita ada teman sebangku tuh, ya nggak? Ya, tanya, jangan diem baik Bapak Ibu ya. Jangan menang baik Bapak Ibu, tanya di kiri kanan kita. Ya, walaupun ya pertanyaannya kayaknya klasik. Ya. Bu, Pak, mau kemana Pak? Ya, padahal busnya mau ke Solo misalkan ya. Pakai nanya, mau kemana? Oh iya saya mau ke Solo. Ya siapa tahu dia turun duluan. Kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Oh, saya mau ke Solo. Oh, sama dong, Pak. Nah, kalau ngomong sama orang, selalu cari apa? Cari persamaannya. Jangan cari perbedaannya, Bapak Ibu. Cari persamaannya, ya. Oh, Bapak turun di Solo juga? Iya, saya turun di Solo juga. Ya. Solonya mana, Pak? Oh, saya Solonya di sini, di Surakarta, misalkan. Oh, saya Solo nanti naik mobil lagi ke arah Gemolong, misalkan gitu kan. Tapi turunnya sama di Tito Nadi. Ya, iya, turun. Oh, iya, iya, iya. Dalam rangka apa, Pak mau ke Solo?
ini orang tua lagi sakit. Nah, kan jadi tahu kan? Iya nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Nih orang tua lagi sakit. Jadi terpaksa nih, "Oh, Bapak nggak tinggal di Solo? Enggak. Iya, betul Pak, yang komen gitu. Nah, benar kan? Ya, emang kita mau ngajak kuntilanak ya, Bu ya. Bisnis kok ngajak-ngajak orang. Ya, semua bisnis ngajak orang ya Bapak Ibu semua. Nah, itu tadi Bapak Ibu semua. Begitu kita ngobrol, orang itu ngomong apa? Iya, saya sebetulnya kerja di Jakarta. Ini mau ke Solo karena ibu saya sakit. Ya, saya izin kerja nih, ya mau nengokin orang tua dulu. Oh, sakitnya sakit apa, Pak? Itu kena serangan stroke. Nah, ini saran saya nih Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada orang menyebutkan masalahnya, apakah sakit dan sebagainya, itu jangan langsung diprospek di situ. Gitu kan? Enggak kan? Kita langsung, oh Pak, Bapak udah pernah dengar belum? Transfer factor, itu mampu mendidik sistem imun. Sehingga masalah stroke nanti orang tua ibu, bapak bisa terbantu. Jangan begitu, Bu ya. Pakai cara yang cantik, ya Bapak Ibu. Ya, maju mundur cantik. Ya nggak? Maju mundur cantik, Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Jangan langsung diprospek. Begitu dia ngomong, oh orang tua sakit. Ya, 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 ya. Baik, Pak. Ya, kalau saya sih ke Solo, ini karena mau nengok orang tua doang. Atau saya lagi mau liburan nih, pas lagi ada acara, gitu kan. Acara bisnis, tapi sekaligus liburan, misalnya gitu ya. Jangan langsung diprospek. Ya, tanamkan dulu kepercayaan. Ya namanya juga baru ketemu, ya nggak Bapak Ibu? Baru kenalan, udah langsung diprospek. Jangan. Iya sih benar mau kasih solusi, tapi ya jangan gitu juga nih Bapak Ibu semua ya. Nah, kuncinya apa Bapak Ibu semua? Kuncinya selepas dia mau turun, kasih tuh kata-kata ajaib. Penting nih ya. Dikasih apa? Kata-kata ajaib Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Begini. Ya, begitu dia mau turun, kasih omongan gini, Pak, nanti kalau Bapak udah sampai di rumah orang tua, ya, boleh nggak Pak? Jika saya dapat informasi bagus yang bisa membantu kesehatan orang tua Bapak, saya telepon Bapak. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jangan langsung diprospek di dalam busnya, jangan. Dia lagi kalut, ya. Dia juga lagi buru-buru, diprospek ntar nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi selipin kata-kata itu. Pak, mohon maaf, nanti kalau saya hubungi lagi boleh nggak ya? Misalkan nih saya dapat informasi yang bisa menjadi solusi terhadap masalah kesehatan orang tua Bapak. Boleh nggak saya telepon? Oh ya boleh. Nah baru ini Pak ya nomor handphone saya gitu ya. Tukaran nomor handphone. Jangan langsung nyerocos. Front factor, pendidik sistem imun, yang lemah dikuatkan, yang belum diseimbangkan, yang bodoh dicerdaskan. Maksudnya iya kan lagi semangat nih Fari, ya boleh semangat, tapi tadi ya pakai cara. Ya, oke Bapak semua. Prospecting, jadi tanamkan dulu kepercayaannya, tapi selipin tuh di ujung pertemuan dengan orang itu kata-kata ajaib tadi. Ya gitu ya Bapak semua ya. Nah, prospecting berikutnya sekarang lebih dahsyat lagi melalui apa? Medsos. Bentar kita ada sesi khusus ya Pak Agung untuk belajar bagaimana personal branding. Nah, ini penting nih zaman sekarang ya. Hingga apa? Prospecting Bapak Ibu jangkauannya jadi jauh lebih luas ya. Bukan sebatas yang bisa kita jumpai ya tiap hari dari keseharian kita, tapi juga orang-orang yang tidak kita kenal yang ada di medsos ya, betul ya. Solonya Pak Cita Nomo. Bisa aja ya. Betul ya Pak Agung ya, insya Allah ya. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng prospecting, mencari orang yang tidak kita kenal dari dunia permedsosan. Ya. Dalam hal ini walaupun khusus pertiktokan ya dunia Bapak Ibu semua ya. Oke, nah setelah daftar nama, prospecting berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting yaitu mengundang. Ini kan penting Bapak Ibu. Jadi orang yang udah kita prospek gimana dia hadir ke pertemuan kita. Ya, pertemuan kita tuh tadi kalau orang jauh kan nggak mungkin kita datengin, kita di Bekasi orangnya orang Padang misalkan yang kalau dapetnya dari medsos ya kita di Surabaya tapi yang mau diprospek orang Papua misalkan ya Bapak Ibu ada di Solo yang mau diprospek orang Nusa Tenggara Timur sekarang ada fasilitas online Zoom
Nih Bapak Ibu semua, mengundang aja nih ya. Jadi kalau dapat link yang dikirim ke Zoom, kirim lagi, jangan diem baik Bapak Ibu. Dibaca doang di grup, tapi nggak di-share lagi. Aduh, sarua keneh, teteh Bapak Ibu semua ya. Jangan ya Bapak Ibu, dikirim lagi di grupnya. Ya, kalau bisa Bapak Ibu grupnya juga bertumbuh. Ya, di grup itu aja orangnya, itu aja orangnya. Ya nggak bertumbuh, orang barunya nggak ada. Ya Bapak Ibu, kita kan dapat energi itu dari orang baru. Gimana caranya grup WA kita itu bertumbuh? Jangan orangnya itu maning ya 4R, lu lagi gitu ya Bapak Ibu. Jangan ya. Kalau bisa grup WA kita tuh tiap bulan nambah lah 5 orang kah orang baru. Kalau perlu tiap hari nambah 2 3 orang. Ya gitu ya Bapak Ibu semua ya. Ya, saya alhamdulillah tuh di grup saya tiap hari nambah terus ya Bapak Ibu ya. Grup WA saya Bapak Ibu semua ya, kasih solusi imun. Setiap hari Bapak Ibu ya. Ya, kalau grup biasa kan 256 ya, karena saya pakai grup WhatsApp bisnis. Sekarang udah 330-an orang. Tiap hari ya 2 3 orang bergabung. Tiap hari Bapak Ibu. Ya. Jangan kalau diem pertumbuhan yang nggak ada, terus Bapak Ibu diem aja, jangan. Ya, tandanya apa? Ya Bapak Ibu belum bertumbuh. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Oke, kita mengundang dalam rangka untuk apa? Langkah dasar yang keenam adalah untuk presentasi. Ya nih, nanti di hari Rabu sama Sabtu itu ada tuh pembicara khusus ya tentang produk kalau Rabu malam ya. Kalau Sabtu pagi ada bisnisnya dulu. Nah, tapi tetap masuk ke produk. Jadi sekarang kita lagi mau pakai dua pendekatan. Ya, pendekatan yang Rabu malam tuh full ya, produk dulu tuh 80% baru ngomongin bisnis. Tapi yang Sabtu pagi itu kita udah mulai tuh 50-50 ya. 50% ngomong bisnisnya, 50% ngomong produknya. Gitu Bapak. Presentasi nih ya. Jadi kita mengundang orang tuh dalam rangka untuk apa sih? Untuk presentasi. Ya, jadi presentasinya bisa one on one, satu-satu, ya bisa table talk, bisa home meeting di rumah nih, kumpulin ya 3 5 orang. Kan kalau sekali ngomong yang dengerin banyak kan enak, betul nggak Bapak Ibu? Ya sekali dayung ya 2 3 10 pulau terlampaui gitu ya. Bisa juga dengan cara home party. Home party gimana caranya? Bapak Ibu ngundang teman-teman makan-makan di rumah. Ya, syukuran, bahasa syukuran nih ya. Jeng 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 datang ke rumah ya. Nih saya punya menu baru nih. Itu bahasa doang, Bapak. Menu baru nih yang baru saya tahu dari YouTube misalkan ya. Mau nggak nikmatin nih? Yuk kita ngumpul bareng-bareng. Ya, sambil makan-makan ya Om Party tuh selipin tuh ya kasih minuman Rio Vidastik. Wah, aduh, keren gak tuh? Rio Vidastik, kocok 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 kocok. Wah, ini minuman spesialnya nih ya. Ditambah-tambah apa kayak Rio Vidastiknya, tambah Yakult kayak, tambah apa gitu Bapak Ibu, tambah buah-buahan. Nah, ini minuman ini bukan sembarangan minuman. Jadi sambil makan, jelasin tuh manfaat Rio Vidastik. Nah, itu namanya home party. Oke, presentasi BOP, Business Opportunity Presentation. Nah, ini kalau BOP tadi tuh Rabu malam sama Sabtu pagi. Ya, mengenalkan tentang produk dan peluang bisnisnya. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Dan untuk ini semua Bapak Ibu sekali lagi tidak sendirian. Ya, jadi tim Bond Internasional ya akan mensupport ya semua kegiatan Bapak Ibu semua ya melalui minimal upline terdekat Bapak Ibu, gitu ya. Oke, nah kalau kita presentasi ada kemungkinan dua hal nih Bapak Ibu. Orang bilang ya atau orang bilang tidak. Yes or no. Ya. Kalau dia yes Bapak Ibu, awalnya mungkin karena produk, tapi arahkan dia untuk hadir di setiap Senin malam. Mau gratis nggak pakai produknya tiap bulan? Oh mau. Kalau mau ikutin acara LMN. Waduh, Leadership Monday Night. Ya, Bapak semua ya, Leadership Monday Night. Ya, oke, jadi awalnya produk, tapi bilangnya salah satunya mau gratis nggak produk. Kalau dia bilang no, gimana Bapak Ibu presentasi? No nih, nggak mau nih. Bapak Ibu minta apa? Minta referensi. Jadi gini Bapak Ibu, banyak orang yang waktu kita tawarkan bisa jadi kondisinya tidak tepat.
Ya, dia mau sebetulnya mengkonsumsi transfer factor, tapi bisa jadi apa, Bapak Ibu semua? Duitnya belum duitnya belum ada, Bapak Ibu. Ya. Pas lagi paceklik tanggal tua misalkan, ya. Pas lagi banyak pengeluaran, anak sekolah lah, bla bla bla. Bukan dia nggak mau, bukan. Ya, dia cuma bilang, ya dia bilang nolak halus saja, belum deh sekarang. Ya. Nah itu yang namanya kemudian apa Bapak Ibu? Ada namanya follow up nanti ya kita bicarain. Nah kalaupun dia nggak mau Bapak Ibu minta referensi. Maksudnya gimana Bapak Ibu semua? Misal nih dia nggak mau, aduh saya belum butuh nih produk transfer factor misalkan gitu ya. Bapak Ibu tanya minta referensi. Oh iya Pak, kira-kira di sekitar rumah Bapak, kira-kira ada nggak saudara teman yang butuh produk ini? Siapa tahu ya mereka sedang hopeless dan lain-lain. Oh iya ada. Tetangga saya tuh yang di ujung gang. Orang tuanya lagi sakit. Nah kan. Nah, jadi kalau orang bilang no, jangan dicemberutin Bapak Ibu. Lalu langsung tinggal pergi. Jangan ya. Minta referensi. Pak, Bu, kira-kira ada nggak orang yang suka dengan bisnis ini gitu ya? Misalkan dia bilang, saya nggak bakat bisnis MLM misalnya gitu ya. Bapak Ibu kira-kira pernah kenal nggak orang yang suka dengan bisnis model begini? Oh iya ada tuh teman saya tuh. Dia mah kayaknya darahnya di black aja MLM itu dalemannya katanya gitu ya. Wah boleh tuh Bu, di mana orangnya? Boleh nggak minta nomor kontaknya? Oh ini boleh, boleh, boleh gitu ya Bapak semua ya. Jadi kalau ada orang nolak itu jangan dicemberutin ya, jangan ditinggalin begitu aja, jangan minta referensi. Ya Bapak Ibu semua ya. Nah, begitu dia ngasih nomor teleponnya, misalkan tadi itu orang yang sakit, yang stroke, kita datengin orangnya. Kita jelasin kalau orangnya beli, balik lagi ke orang yang sama ya. Pak, orang yang kemarin Bapak referensiin, yang stroke itu beli produk. Sayang loh Pak, kalau Bapak nggak join juga, nggak beli juga. Kan omset itu bisa buat Bapak. Oh, dia mikir nggak tuh Bapak? Dia mikir tuh. Oh iya bener ya. Iya Pak, lumayan tuh Bapak dapat bonus. Akhirnya join nggak? Akhirnya bisa jadi join ya Bapak semuanya. Jadi yes dan no. Ya, kalau dia yes, arahkan ke bisnis, undang ke leadership Monday night Bapak Ibu semua ya. Tapi kalau dia no, minta minta referensi. Oke, tahu oke Bapak Ibu semua ya. Salah paham. Lalu yang berikutnya apa? Follow up. Ya, ingat Bapak Ibu berlaku hukum Pareto. Apa itu hukum Pareto? Baim, ya Bapak Ibu semua, hukumnya 20 berbanding 80. Jadi hukum Pareto ini hukum marketing ya Bapak Ibu ya. Jadi dari 100 orang, dari 100% orang yang kita prospek, itu 20% menjadi dua bagian Bapak Ibu. 10% orang langsung menolak, 10% orang langsung membeli, langsung join. Tapi 80% orang harus kita follow up. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan mengharapkan orang yang baru menghubungi kita udah prospek, dia langsung beli. Enggak, Bapak Ibu. Ya, 80% orang itu beli, orang itu join karena kita follow up. Ya kalau kita nggak pernah follow up, ya udah lewat. Ya. Hanya 10% yang langsung beli, sisanya langsung nolak, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dapat daftar nama nih, apakah dari prospecting offline atau dari prospecting online, Bapak Ibu ingat, jangan didiamin, di follow up, masukin grup. Ya, kalau bisa jangan kita yang masukin, tapi secara kesadaran sendiri dia masuk ke dalam grup itu. Ya, kalau kesadaran sendiri lebih enak Bapak Ibu, berarti dia ada kemauan untuk apa? Melanjutkan informasi yang sudah kita berikan. Kalau kita paksa masuk, aduh, ya seringkali pada keluar tuh Bapak Ibu. Ya, pengalaman saya dari 1.000 orang lebih ya yang saya prospek lewat medsos, itu yang masuk grup cuma 300-an. Jadi berapa persen? 30%. Masuk grup secara alaminya Bapak Ibu, bukan saya yang masukin. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Dalam rangka apa sih masukin grup, masukin kolom buat kita apa? Follow up. Ya. Tiap hari kasih informasi. Yang tadi Bapak bilang, yang tadi udah saya bilang tuh Bapak Ibu. Grup kita itu bukan sekedar bikin grup lalu mati. Ya tiap hari kan grup itu kita buat dalam rangka untuk apa? Untuk follow up. Bapak Ibu semua ya. Untuk follow up.
Tiap hari sharing di situ, ya minimal sekali lah. Kebanyakan juga orang gedek juga kali ya, banyak banget informasi ya. Sehari sekali dua kali, kecuali ada yang nanya, itu lain lagi, gitu ya. Jadi 80% orang join karena kita follow up. Ya, langkah ketujuh apa? Konsultasi. Bapak Ibu ingat, konsultasi ini bagi pemula harus apa? Every day, setiap hari ya. Dan kalau konsultasi Bapak Ibu jangan pernah ke bawah. Ingat ya Bapak Ibu, konsultasi ke atas. Ya, jangan ke samping, kiri kanan, tapi kalau konsultasi ke atas. Ke upline Bapak Ibu semua. Kalau upline yang langsungnya pas lagi sibuk nggak bisa, naik lagi upline di atasnya. Kalau upline di atasnya lagi nggak tahu, naik lagi ke upline atasnya. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Ya boleh Bapak Ibu nih, siapa di sini yang grup saya misalkan, kalau Kak Ella, Bang Prengki lagi sibuk, boleh ke atas Kak Ella siapa? Misalkan Bu Nani gitu ya. Kak Ella misalkan Bu Nani lagi sibuk juga boleh ke Bu Purwita gitu ya. Kalau Bu Purwita sibuk juga boleh ke Bu Ade gitu ya. Kalau Bu Ade sibuk juga boleh ke saya. Kalau saya lagi sibuk boleh ke Pak Agung gitu Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu pakai jalur sponsor ke atas. Jangan pernah konsultasi ke bawah, hancur. Ya, maksudnya gimana hancur Pak Im? Misalnya Bapak Ibu punya kendala di lapangan, ngomongnya sama downline, ya. Kendalanya apa misalkan? Kendalanya kok prospek nggak pernah closing gitu ya. Diomongin ke downline-nya. Kira-kira kalau downline kita ngomongin tentang kita gagal prospek, downline kita makin semangat apa makin ngedon Bapak Ibu? Iya makin ngedon. Don. Iya plan. Masa kok gua prospek susah banget ya Don? Ya nggak pernah closing Don. Ya prospek gagal mulu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Downline kita pasti ngomong apa? Lah upline gua aja susah, apalagi gua kan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu konsultasi ke bawah sama aja Bapak Ibu ngerusak bisnis Bapak Ibu sendiri. Ya, sama aja Bapak Ibu menghancurkan bisnis Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi kalau prospek, kalau konsultasi jangan ke bawah, harus ke atas. Ya Bapak Ibu semua ya. Jadi seorang leader yang baik Bapak Ibu kalau ada kesulitan ya keep, ya simpen, jangan ceritain ke bawah. Kalau kesulitan ceritainnya ke atas. Ya, ingat Bapak Ibu nih ya, prinsip konsultasi apa? Edifying sponsor sama dengan successful distributor. Jadi communication with your sponsor daily. Jadi penting Bapak Ibu semua ya. Nah, makanya kita harus apa Bapak Ibu selalu edifikasi sponsor agar jalur konsultasi kita itu sehat. Jadi kalau kita nggak pernah edifikasi sponsor, nanti jalur konsultasi kita jadi nggak sehat, Bapak Ibu. Ya, jadi edifying sponsor itu ciri ya distributor yang sukses. Ya, makanya penting buat kita untuk apa? Komunikasi dengan sponsor kita every day. Nah, yang kedelapan apa? Duplikasi. Jadi bisnis ini bisnis duplikasi, Bapak Ibu. Udah mau habis ya Bapak Ibu ya, tinggal 7 menit lagi jam 9. Jadi ini bisnis duplikasi, tapi pastikan ya apa yang kita lakukan dilakukan juga oleh semua mitra-mitra kita. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 langkah ini Bapak Ibu pastikan semua mitra-mitra kita paham. Agar apa Bapak Ibu? Agar mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Ingat, bisnis ini bisnis duplikasi. Kalau kita melakukan itu, oh ya lakukan juga. Pastikan juga semua mitra kita melakukan hal yang sama. Ya, teach my partner to teach other. Ya, jadi pastikan juga sekali lagi semua mitra-mitra kita juga mengajarkan hal yang sama ke para mitra-mitranya. Jadi ilmunya jangan buat sendirian doang. Ya, diceritain lagi, diduplikasikan lagi ke mitra-mitra Bapak Ibu semua. Dan pastikan hadir di mana Bapak Ibu? Leadership Monday night ya, jadi setiap Senin malam. Oke ya, follow me, do like I do. Jadi ikutin saya ya seperti apa yang saya lakukan, ya apa yang saya lakukan tiap hari dan lain sebagainya, kebiasaan sukses dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu ini ya 8 langkah dasar ya, dan sebagai seorang pebisnis ya ini sebagai penutup Bapak Ibu ya, boleh saya nambah sedikit boleh nggak nih Bapak Ibu? Ya boleh ya. Salah ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seorang yang serius ingin sukses di bisnis for life
pastikan Bapak Ibu, raih builder bonus pertama Anda. Ini penting. Raih builder bonus pertama Anda. Karena kalau Bapak Ibu udah pernah meraih builder bonus pertama Anda, waduh, ya ini tandanya Bapak Ibu serius ya dalam menjalankan bisnis for life ya. Dan for life sekali lagi ini sangat luar biasa Bapak Ibu semua ya. Baik, demikian yang bisa saya sharingkan pada kesempatan malam hari ini ya. Silakan kalau ada yang mau tanya boleh ya Bapak Ibu sebelum kita tutup. Oke, terima kasih yang udah hadir Bapak Ibu semua. Ada yang mau tanya langsung? Boleh? Saya akan izinkan ya Bapak Ibu untuk membuka mic-nya atau boleh juga di chat di kolom chat kalau ada kendala di lapangan. Silakan Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri. Udah cukup jelas? Wah, Masya Allah. Saya dapat jawaban ada suara sayup-sayup. Jelas, paling jelas. Oh, iya. Ya, Alhamdulillah kalau udah jelas ya Bapak Ibu semua ya. Oke, baik. Sebagai thank you Bang Franky. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Jadi pastikan setiap Senin malam kita ada acara apa? Elemen ya Bapak Ibu semua. Apa itu elemen? Leadership Monday Nights ya, dan pastikan Bapak Ibu hadir ya semuanya ya, terutama dengan tim Bapak Ibu yang terbaik ya. Karena di tahun 2026 ini ya mulai berlaku ya leadership pool. Ya, leadership pool ya Bapak Ibu semua ya. Leadership pool ini bonus tabungan yang sangat spektakuler. Kalau Bapak Ibu bisa maintain diamond dapat 1 share 1 jutaan ya. Lalu kemudian maintain lagi di bulan Februari diamond lagi dapat 1 share lagi ya. Kemudian di bulan berikutnya ya maintain lagi Maret ya 1 share lagi ya. Siap kayalah ya, semakin semangat tentunya semua teman-teman. Hayu Bapak Ibu 2026 go to the next level Bapak Ibu semua ya. Jadi harus naik ya, peringkat, naik prestasinya di tahun 2026 ini ya. Dan mulai dari mana tadi? Mulai dari leadership pool Bapak Ibu. Jadi kalau 3 bulan Januari, Februari, Maret Bapak Ibu maintain diamond, lalu jangan lupa Bapak Ibu semua ya, enroll diamond juga tiap bulan 1 orang ya. Itu dapatnya berarti apa? 3 share tuh 3 bulan, 3 jutaan. Lalu kalau naik 5% dari omset tahun lalunya, dibayarnya double. Jadi nanti bulan Januari, Februari, Maret, April terimanya 6 juta share-nya yang maintain diamond. Kalau maintainnya diamond elite, ya dapatnya 2 share. Ya 2 kali 3, 6. Ya, kalau naik ke 5% dari tahun lalu, 12 juta tuh Bapak Ibu. Tabungan kita di bulan April. Kalau maintainnya PD gimana? Presidensial dapatnya 3 share. Waduh ya. 3 kali 3 9. Kalau double ya dari dapatnya berapa? 18 juta. Kalau maintainnya PD elite, kenyang banget Bapak Ibu semua. Ya. Oke, itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah jangan lupa ya hadir di acara hari Rabu ya. Undang orang sebanyak-banyaknya kalau Bapak Ibu mau serius di Business for Life. Ya, undang orang setiap hari Rabu jam 19.30 dan hari Sabtu Bapak Ibu ya. Kemudian hari Seninnya kita masukin ke training agar mereka bisa lebih jelas lagi bagaimana menjalankan ilmunya dan segera bisa sukses seperti orang-orang sebelumnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua.